Assalamualaikum Ilva, selamat pagi. Terima kasih sudah datang pada sesi konseling kita hari ini. Jadi sebelum kita mulai, saya mau memastikan kembali apapun yang kamu sampaikan dan ceritakan pada sesi konseling kita hari ini itu akan selalu bersifat rahasia. Jadi silahkan kamu duduk senyaman mungkin. Baik, saya di sini selalu mendengarkan dan membantu kamu. Jadi silahkan kamu ceritakan apa yang membuat kamu datang pada hari ini di dalam sesi konseling kita. Mari Ilva, silahkan duduk di sini. Bagaimana Ilva, apakah kamu sudah merasa nyaman untuk kita melanjutkan? Saya sudah merasa nyaman. Nah baik, saya di sini untuk mendengarkan dan akan membantu kamu. Silahkan kamu ceritakan apa yang membuat kamu datang untuk hari ini. Jadi akhir-akhir ini Bu, saya merasa tertekan. Saya melihat teman-teman saya sudah jauh lebih maju. Ada yang sudah magang, ikut lomba, dan sudah dapat beasiswa. Sedangkan saya merasa tertinggal, sehingga saya merasa overthinking. Jadi kamu merasa tertinggal dari teman-teman kamu dan hal ini membuat kamu banyak berpikir dan merasa tertekan. Benar begitu Ilva? Benar sekali Bu, saya merasa diri saya tidak berkembang. Saya takut masa depan saya gagal. Jadi apa yang biasanya muncul di pikiran kamu ketika kamu melihat pencapaian dari teman-teman kamu? Saya merasa gagal, merasa tidak mampu, dan kadang saya menjadi malas kuliah. Oh baik, perasaan gagal dan tidak mampu itu cukup kuat ya dalam diri kamu sampai-sampai dia mempengaruhi motivasi untuk kamu kuliah. Saya ingin lebih memahami lebih jauh. Jadi menurut kamu Ilva, apa arti tertinggal bagi diri kamu? Saya merasa seolah-olah saya ini merasa tidak masa depan. Harusnya saya juga bisa seperti mereka. Baik, jadi kamu itu menilai diri kamu berdasarkan pencapaian orang lain ya. Jadi seberapa sering sih kamu membandingkan diri kamu dengan teman-teman kamu? Hampir setiap hari Bu. Jadi Ilva, ketika pikiran seperti kamu kayak saya merasa tidak punya masa depan itu muncul, bagaimana pengaruhnya terhadap diri kamu? Saya merasa saya tidak percaya diri Bu. Jadi sehingga itu menyebabkan saya malas untuk mencoba. Jadi Ilva, saya mendengar ada pola yang membuat kamu merasa terjebak, membandingkan diri, muncul pikiran negatif, dan kamu sering merasa gagal, dan akhirnya itu kamu menghindar. Apakah itu sesuai dengan kondisi kamu sekarang? Ya Bu, memang saya merasa seperti itu. Jadi Ilva, sebelum kita lanjut, saya mau mengajak kamu untuk melakukan main skill sederhana supaya kamu lebih tenang dan kamu bisa tarik nafas lebih mendalam dan hembuskan secara perlahan. Tahan, hembuskan secara perlahan ya. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan main skill sederhana seperti tadi Ilva? Lumayan lebih tenang Bu, saya merasa. Baik, jadi Ilva, ketika pikiran negatif muncul, teknik seperti yang kamu lakukan tadi itu bisa membuat kamu kembali lebih fokus dan lebih percaya diri, bukan pada pencapaian orang lain, jadi kamu fokus pada diri kamu sendiri. Jadi, jika kamu tidak membandingkan diri dengan orang lain, hal apa yang sebenarnya ingin kamu capai untuk dirimu sendiri, Ilva? Saya ingin meningkatkan nilai kuliah dan ikut suatu kegiatan organisasi. Itu tujuan yang sangat realistis Ilva. Jadi kalau dari dua hal yang kamu sebutkan, langkah kecil apa yang akan kamu mulai dari minggu ini? Mungkin saya bisa memperbaiki jadwal belajar dulu Bu. Baik, bisa. Jadi bisa kamu sebutkan satu langkah konkret untuk kamu memperbaiki jadwal belajar kamu? Saya akan belajar 1 jam setiap malam. Bagus Ilva. Jadi apa yang bisa membantu kamu untuk konsisten mengurangi penggunaan HP atau mengurangi media sosial saat kamu belajar? Mungkin saya bisa mengurangi penggunaan handphone. Saya mendukung rencana kamu Ilva.
Jadi karena kamu sudah membuat langkah yang sudah sangat jelas dan semoga kamu bisa menerapkannya. Sebelum kita akhiri sesi konseling hari ini, saya mau merangkum sesi kita pada hari ini. Jadi kamu ini merasa tertekan karena kamu sering membandingkan diri kamu sama teman-teman kamu yang dianggap lebih berprestasi. Jadi perbandingan itu menjadikan kamu berpikir negatif dan menurut kamu membuat kamu overthinking. Dan hari ini sekarang kamu sudah menyadari akan hal itu dan kamu sudah bisa membuat dan merancang hal kecil untuk kamu bisa fokus dalam perkembangan pribadi kamu sendiri. Yaitu tadi kamu sudah sebutkan juga seperti kamu membuat jadwal belajar dan mengurangi pemakaian HP. Apakah tadi yang saya bilang rangkumannya sudah sesuai dengan kondisi kamu? Iya Bu, betul sekali, itu sudah sesuai. Ya, baik. Saya sangat menghargai usaha kamu untuk terbuka dengan saya dan kamu sudah mau memulai perubahan dan kita akan selalu membahas perkembangan diri kamu di sesi berikutnya. Saya berharap kamu selalu bersedia dan bagaimana menurut kamu? Apakah kamu bersedia untuk melanjutkan sesi konseling berikutnya? Tentu Bu, saya akan selalu bersedia dan saya sangat berterima kasih karena telah mendengarkan cerita saya hari ini. Baik, sama-sama Pak. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Ibu.